Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ini putranya dari Amr bin Nufail, Abdul Uzza bin Rayyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah, dan seterusnya ini. Kemudian julukannya itu Abul A'war, julukan beliau ini. Ibunya bernama Fatimah binti Ba'jah bin Malih al-Khuzaiyah. Beliau ini sepupu sekaligus iparnya Sayyidina Umar bin Khattab. Lebih duluan masuk Islam. Istrinya adalah Fatimah binti Khattab. Dan iparnya ini dari dua sisi. Karena saudaranya Sa'id bin Zaid itu dinikahi juga oleh Sayyidina Umar. Jadi saudara perempuan Sayyidina Umar dinikahi oleh Sa'id bin Zaid. Saudara perempuannya Sa'id bin Zaid dinikahi oleh Sayyidina Umar, yakni yang bernama Atikah binti Zaid. Ini jadi istrinya Sayyidina Umar. Setelah itu dinikah oleh Zubair bin Awam. Masih remaja ketika Islam itu muncul, ya, usia 15 tahun. Sebelum masa kenabian itu lahir beliau, jadi saat Rasul diutus beliau usianya 15 tahunan. Dan beliau segera masuk Islam, ya, masuk dalam as-sabiqun al-awwalun. Rombongan pertama yang masuk Islam itu para remaja. Kemarin kita lihat saat itu usia 19 atau 17 tahun. Sayyidina Ali masih kecil lagi, Abdullah bin Mas'ud juga begitu. Jadi ini generasi awal, generasi terbaik umat itu awalnya dari para remaja. Beliau wafat dalam usia lebih dari 70 tahun, yakni usia tahun 51 Hijriah. Kemudian beliau ini tadi seperti saya katakan sebelumnya, orang yang awal masuk Islam dan 10 sahabat yang diberitakan Rasul dalam hadisnya sebagai penghuni surga. Sebelum masuk Islam beliau tidak pernah nyembah berhala. Jadi beliau ikut agama ayahnya, yakni mengikuti millah Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Beberapa peristiwa penting yang beliau ikuti, beliau tidak pernah absen dari peperangan bersama Nabi. Jadi di mana ada Rasulullah dalam peperangan beliau ikut hadir, kecuali dalam perang Badar. Perang Badar beliau tidak ikut hadir karena ada tugas luar, yakni diutus bersama Tolhah bin Ubaidillah untuk menjadi telek sandi, jadi mata-mata mencari berita. Ketika pulang ke Madinah, perang Badarnya sudah selesai. Oleh sebab itu tetap dibagi dapat bagian ghanimah dari perang Badar itu. Beliau ini juga orang yang terkenal mustajab doanya, ya. Prinsipnya doa seorang muslim yang taat itu mustajab. Walaupun level kemustajabannya itu mungkin beda-beda. Level diijabahnya itu, ya. Ada yang langsung dikasih kontan sebagaimana Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sa'id bin Zaid itu termasuk yang mustajab doanya. Beliau itu juga diangkat jadi gubernur di Damaskus, menggantikan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya, yang wafat kena taun, ya, diganti oleh Mu'adz bin Jabal, kemudian si Sayyidina Amr bin Al-As, ya, termasuk Sa'id bin Zaid ini pernah menjadi gubernur di Damaskus. Dan beliau ini termasuk orang yang terpandang, ya, di kalangan kaum muslimin, sehingga dikatakan di sini pemimpin bagi seperempat kaum muhajirin. Ketika orang bertanya kepada Marwan, ya, apa yang membuatmu keberatan untuk membaiat Yazid bin Muawiyah? Jadi Yazid bin Muawiyah ini mau disuruh membaiat sebagai khalifah, padahal Muawiyah itu belum wafat. Kemudian apa kata Marwan? Dia merasa keberatan itu
Dia katakan sampai Sa'id bin Zaid datang lantas membaiatnya. Ia adalah pemimpin penduduk Syam. Jika ia berbaiat, maka orang-orang pun akan ikut berbaiat. Jadi ini panutan Sa'id bin Zaid. Dan beliau ini terkait doanya juga ada riwayat dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail bahwasanya Arwa, ini seorang wanita namanya Arwa, khasomathu fi ba'di darihi, itu memperkarakan Sa'id bin Zaid dalam urusan sebagian tanahnya. Ini urusannya sampai ke pengadilan juga. Kalau sudah sampai ke pengadilan ini kan urusan nggak main-main ini ya. Maka kata Sa'id bin Zaid, da'uha wa iyyaha, biarkan dialah, sudah, nggak usah diurusin. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man akhadha shibran minal ardi bi ghairi haqqih, barang siapa mengambil sejengkal tanah orang tanpa hak, mengakat tanah orang. Ini ada tanah orang, tapal batasnya dipindahnya, diambilnya tanah orang. Atau yang sering kadang kalau sawah itu ada pematangnya itu, yang bawah mengambil aja, tidak mau neploi. Ya, akhirnya pematangnya itu pindah. Ya. Walaupun sejengkal. Ya. Tuwikahu fi sab'i aradina yaumal qiyamah. Dia itu akan dipikulkan 7 bumi, ya. 7 bumi pada hari kiamat. Dia bawa itu. Kemudian dia Sa'id bin Zaid ini berdoa, Allahumma in kanat katibah. Ya Allah, kalau dia itu dusta. Jadi ini tidak langsung mendoakan itu langsung mutlak, enggak ya. Mendoakan itu pakai syarat. Sebagaimana Sayyidina Sa'ad tadi mendoakan orang tadi itu, andai dia itu berdusta, berdiri di situ karena sum'ah dan riya. Ya, sehingga kalau memang dia itu bodoh, nggak ngerti, nggak masuk dalam kategori doa itu. Yang didoakan itu kalau dia ngerti berdusta, fa'mi basoroha, butakan matanya ya Allah. Waj'al qabraha fi dariha, jadikan kuburannya itu di tanahnya, di rumahnya itu sendiri ya Allah. Jadi ini tidak main-main nih. Kalau sampai sahabat marah begini artinya keterlaluan sudah. Qala fara'aituha amya'a taltamisul judur. Maka aku melihat, kata perawi hadis, dia itu akhirnya jadi buta. Ketika berjalan harus memegang-megang tembok. Taqulu, dia katakan, asobatni da'watu Sa'id bin Zaid. Aku tertimpa doanya Sa'id bin Zaid. Fabainama hiya tamshi fid dar, ketika dia itu berjalan di dalam rumahnya, ya, marrat ala bi'rin fid dar, dia itu melewati sumur di rumahnya itu. Fawaqa'at fiha, maka kemudian dia terjatuh di situ. Fakanat qabroha, maka itulah kuburnya dia. Ini di dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim ya. Jadi ini kembali temanya doa lagi. Orang kalau soleh ya difitnah, apalagi sampai diajukan ke pengadilan. Ya, kalau sampai dia berdoa yang jelek kepada orang yang menzaliminya, sudahlah, cepat atau lambat itu akan berbalik, itu akan terjadi apa yang didoakan itu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya dari berbuat zalim, menzalimi orang baik kita sengaja maupun tidak.